Tengkulak itu kan nggak main-main ya, setahu saya gitu kan. One of my friends they got death threat. Di awal-awal kita sempat dilawan sama tengkulak ke gudang kita sampai diacak-acak dan lain-lain. Oh. Dan itu very crowded gitu buat kita. Makanya kita Welcome to Kartip Season 2, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen dan teman startup yang menghubungkan para startup founders dan para venture capital selama 20 menit untuk mendapatkan the golden ticket sebagai hadiah utama. Apakah mereka akan berhasil? Mari kita saksikan bersama di Kartip Season 2. Halo, Jesha. kita sudah prepare banyak sekali dari pitch deck, dan I hope dari program ini bisa SME Swag bisa lebih kenal dari banyak visi atau banyak venture capital atau investor untuk dapat berkontribusi dan mengembangkan UMKM di Indonesia sejalan dengan visi SME Swag. Kan saya Hendriansyah, CEO and founder SME Spec. So SME Spec is B2B commerce aggregator untuk ekspor. Jadi kita ngebantuin UMKM Indonesia untuk mereka bisa ekspor, getting the access to market gitu. Right. So kita berlatar belakang dari family business. Family business saya punya ekspor, perusahaan ekspor 12 tahun di Jepara dengan produk furnitur. Mereka udah ekspor di Korea dan Jepang. Tapi saya lihat di sini banyak potensi yang bisa kita ekspor lebih banyak tentang UMKM di Indonesia, apalagi furnitur itu, dengan Indonesia menjadi furnitur ekspor nomor 1 di dunia. Kita lihat banyak UMKM di daerah itu mereka dimonopoli oleh tengkulak, di mana tengkulak ini membeli produk UMKM itu di bawah harga market hampir 50%. Dan cara tengkulak ini sangat nakal, yaitu gimana dia memberikan pinjaman dengan bunga yang lumayan cukup besar sekali, yaitu hampir 30%. Dan mau nggak mau si UMKM harus menjual produk ke mereka di bawah harga pasar tadi 50% dan lain-lain. So di sini kita mencoba tackle the problem. Kita membuat website atau apps yang nantinya UMKM ini bisa mereka dapat akses to market. Jadi kita membantu mereka getting the buyers. Kita juga support logistik, support warehousing, support payment method sampai barang diterima gitu. Jadi SME Spec di sini mengambil part di situ. Jadi kita menghubungin si buyers dengan UMKM. So kita di sini juga ada beberapa fitur, yaitu connect with the buyers. Jadi si buyers nanti bisa listing produk mereka di website kita, yaitu mulai dari description, terus juga dari segi harganya, bidding harganya, terus quantity produknya berapa dan lain-lain. Terus nanti di sini juga si SMEs dan si buyers nantinya punya dashboard analitik. Jadi si SMEs punya produk, dashboardnya nanti berupa produk apa yang paling banyak dijual, visiting mereka di visiting berapa buyers dan lain-lain. Terus dari sisi buyers mereka transaksinya udah berapa, terus secara retention rate-nya mereka berapa dan lain-lain. Kita juga di sini handle fulfillment gitu. Problem dari UMKM kan untuk mereka bisa ekspor butuh legalitas usaha, butuh perizinan produk dan lain-lain. Dan di sini kita ngebantuin untuk mereka legalitas usaha, kita pakai bendera PT kita semuanya. Jadi seluruh transaksinya pakai bendera PT SME Spec untuk mereka bisa ekspor. Karena based on experience kita, mostly buyers itu mereka cari supplier itu berdasarkan trust point gitu. Jadi mereka nggak bisa transaksi berdasarkan perusahaan yang baru mulai atau mereka yang nggak kenal sebelumnya, belum melakukan transaksi sebelumnya. Makanya di sini yang jadi salah satu PT-nya mengakomodasi semua produk UMKM yang kita bina gitu. Terus juga kita support distribution facility gitu. Kita support mulai logistik, warehousing, payment method sampai barang diterima. Terus we are targeting the 9,2 juta SMEs di Indonesia di tahun 2050. In term of business model, we are very clear. We take the margin, B2B trading margin 7-10% dari total transaksi gitu. Terus di segi traction achievement, kita sekarang GMV kita di 1,2 juta USD per month. Terus net profit kita di 147.000 USD. So you're profitable already? Iya. Alright. Di tahun pertama kita sudah profitable. Total user kita ada 2.175 UMKM. Kita sudah berhasil ekspor di 6 negara Asia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, China, Jepang, Korea, dan Australia. Dengan 96 total partner buyers gitu. Dan mostly revenue yang didapatkan oleh UMKM untuk mereka ekspor itu sekitar 170.000
USD. Terus kita juga berpartner tadi dari segi logistik, government, quality control, training, and media. So this is cohort analysis kita. Okay. We are very clear karena retention rate kita di 63,11%. Average transaksi kita untuk ekspornya sekitar 30 transaksi per month. Dengan produk yang paling banyak kita ekspor itu produk furniture. Kenapa? Karena pertama dari segi izin lebih gampang, butuh hanya satu legalitas. Kalau F&B butuh 5-7 perizinan gitu. Terus dari segi quantity dan segi resiko lebih sedikit karena F&B kalau produk expired, produknya ada resiko expired tadi. Kalau furniture nggak ada resiko tersebut. Terus juga dari kalau furniture dari segi harga kita sangat kompetitif dan untuk kuantitas sustainable quantity-nya karena kita biasanya ngisi ke hotel, ke perusahaan-perusahaan dan di sana biasanya di white labeling gitu. In terms of financial landscape kita, sebenarnya ini GMV kita di achieve di tahun 2022 yaitu 11,3 juta USD untuk di tahun 2022. Transaksi ekspor kita sekitar 212 transaction, 212 kontainer di tahun 2022. Kita sekarang di fundraise di 2,5 juta USD di seed round fundraising untuk expansion market. Tadi kan di traction kita baru tap in the market di Asia gitu. Makanya kita mau expansion market ke US sama Europe. Kita di sana kemarin sempat research beberapa produk furniture, F&B, kosmetik dan herbal itu sangat the big market gitu. Dan di sana kalau kita bisa tap in the market di sana, kita targeting untuk achieve the multiple dari GMV kita gitu. Terus juga kita mau buat operation. Jadi kita sekarang warehouse kita baru masih rent di setiap daerah. Kita ada operate di tiga daerah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Itu di Surabaya, Semarang dan Bandung. Karena most of the cost dari SMEs mereka expand-nya itu di logistik karena untuk mereka bisa dari rumah produksi sampai warehouse itu butuh costly lah gitu. Secara competitive landscape kita very punya value proposition yang lumayan cukup kuat yaitu pertama kita all in package yaitu tadi ngebantuin cari the buyers, support logistik, support warehousing sampai support payment method sampai barang diterima gitu. Kita juga support training juga di in terms of SME spec. Kita di sana ada training untuk mereka bisa belajar cara negotiation, cara creating the product sampai nanti cara mereka transaction gitu. Terus the big for proposition kita yaitu ekspor kita itu bukan komoditas tapi produk. Karena kalau produk itu harga jualnya lebih mahal yaitu 5 kali lipat dari produk komoditas gitu. Aku boleh tanya. I have a couple of questions. Tadi kan sempat bilang ya bahwa one of the challenges itu ops lah ya bisa dibilang gitu kan. Tadi ada logistik, ada transport. Challenges yang paling besar sekarang apa sih? Kalau kita challenge yang paling besar yaitu getting the buyers gitu. Karena bisnis kita kan based on demand kan. Semakin besar demand kita, semakin besar GMV kita gitu. Karena kan kalau kita mau expansion market, makanya kita mau expansion market ke US sama Europe, expand the market size gitu. So far kita ada 17 visits sebenarnya yang mau masuk, 15 lokal sama 2 visits internasional. Kenapa kita targeting visits internasional? Yaitu kita pengen ngebantuin kita tap in the market ke US karena produk-produk furniture, F&B, kosmetik dan herbal itu kan kita butuh connection untuk ke sana untuk alignin dengan peraturan-peraturan di negara tersebut. Dan untuk sekarang, tadi kan GMV udah mention ya, tim sekarang ada berapa banyak? So far, C-level ada 3, 12 employee, outsourcing di setiap region itu ada 24 employee outsourcing. Totalnya berarti sekitar 40-an lah ya. Terus untuk the next fundraising round, from what I understand, berarti kalian udah dapat angels ya di sini ya? Iya, kita dapatnya dari advisor kita. Dari advisor ini ya. And then yang 2.5 million tadi, how many shares that you're planning to release dari 2,5 M itu? Equity-nya 10%, valuasinya kita di angka 30 juta USD. Dan kalau buat partnership ya, so far ada strategic partnership yang kalian lakukan nggak sih? Iya, jadi sekarang kita sedang jadi official partnernya kantor kita di SME Tower lantai 6. Kita sekarang dapat jadi official partnernya dari Kemenkop gitu. Kita dapat di sana kontrak selama 3 tahun untuk pengembangan UMKM di sana untuk mereka bisa ekspor. Kita juga kerjasama sama Kemenparekraf. Kemarin kita ketemu sama Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk pengembangan UMKM di daerah. Kita juga kemarin kerjasama sama Kemendagri juga untuk pemerintah bisa membantu kita open the market access. Kemarin kita dapat info bahwa kerjasama di Indonesia dengan Uni Emirat Arab tax-nya 0%. Jadi kita nanti bisa manfaatin di sana ketika kita ingin expand produk-produk lainnya. So far from what I understand ya, dulu tuh saya soalnya sempat di salah satu ekosistem builder juga lah. UMKM ini kan
problemnya salah satunya digitalisasi ya. Iya. I'm just curious, karena di sini retention rate-nya tergolong tinggi sih, 60% gitu kan. Gimana sih strategi kalian gitu ya untuk nge-convert SME yang awalnya mereka cuman jual ke tengkulak gitu kan, terus kalian disrupting the existing, karena tengkulak itu kan gak main-main ya setahu saya gitu kan. One of my friends, they got death threats gitu ya. Just curious gimana sih caranya kalian bisa meng-convert UMKM yang tadinya non-digital terus jadi digital gitu kan. Oke. Jadi kita targetin ke UMKM itu lebih ke edukasinya sebenarnya. Tapi untuk tradingnya lebih ke tengkulaknya. Jadi kita kerja sama tengkulak untuk checking the quality controlnya gitu. Jadi kalian juga malah merangkul si tengkulaknya Iya, ini. betul. Untuk mereka bisa checking the quality control. Kemarin based on the story kita, dulu kita sempat di awal-awal kita sempat dilawan sama tengkulak. Ke gudang kita sampai diacak-acak dan lain-lain. Dan itu very sangat crowded gitu buat kita. Makanya kita coba buat win-win solution untuk mereka. Oke, kita kerja sama kalian, tapi kalian karena kan based on dari website kita kan si buyers kan bidding harganya. Secara business model kita nggak akan keganggu sama sekali karena kan kita take margin dari transaksinya. Kita kerja sama tengkulak. Oke, kalian sebagai cek di quality control produk dari UMKM, nanti barang kalian kirim ke warehouse kita. Kita beli sesuai dengan harga bidding dari buyersnya gitu. Oke, berarti tadi juga saya sempat mau nanya gitu kan, how do you manage the existing players quote unquote gitu kan. Dan kalau untuk jumlah SME-nya sendiri sekarang yang ada di sistem kalian yang pakai itu ada berapa? Kalau sekarang user aktifnya sekitar 60% dari total user kita. Oke. Dan mostly itu tadi ya di furnitur, terus oke. Dan kalau planningnya sendiri selain ekspansi buying warehouse gitu ya, untuk next plan-nya sendiri secara strategik dan operations mungkin ya, itu apa sih ke depannya? Oke, secara operation kita coba di warehouse kita mau buat checking the quality control secara otomatis. Kita pakai IoT. Kemarin kita kerjasama proses due diligence dengan AWS. Sebenarnya Amazon ini punya IoT yang bisa checking the quality control dari nantinya dari middleman ke kita. Sekarang kan kita baru by manual gitu, by person. Karena kita nantinya by system untuk kurangin the cost dari employee-nya. I see. Okay, I think it is pretty interesting ya, honestly. Karena dari Living Lab sendiri, we are pretty agnostic secara sektor gitu kan. Dan karena kita investment arm Sinarmas Land, kita itu punya banyak banget use case gitu ya. Kita punya market access-nya, kita punya banyak property, quote unquote gitu kan. Maksudnya nggak cuma residential tapi commercial gitu kan. Kita punya gudang, kita punya ITC, kita punya banyak banget use cases. Dan one of our mandates gitu ya sebagai venture capital itu nggak cuma disburse investment aja, tapi juga melihat potensi integrasi antara ekosistem Sinarmas Land gitu dengan use cases yang ada di kota. Jadi mungkin yang membedakan Sinarmas Land dengan properti lain gitu ya, developer lain, kita tuh bangunnya kota, city gitu ya. Jadi bukan bangun perumahan tok gitu ya, atau bangun pergudangan tok, enggak, kita bangunnya kota. Makanya BSD ya, as you can see here gitu kan ya. Salah satu departemen yang saya naungi juga itu namanya incubation. One of the things that we do adalah kita membantu membukakan akses untuk startups gitu to scale their business, to refine their products within our ecosystem. Gak cuman di BSD ya, di sini tuh kita ada beberapa kan, ada di Kalimantan, ada di Batam, di Nongsa Digital Park, terus juga ada di kota-kota lain lah gitu ya, bahkan di luar negeri juga ada gitu. So yang kita lakukan adalah kita do pilot projects with startups, dan we also provide the investment opportunity gitu. Jadi di dalam situ timnya ada tim investment juga gitu kan. Jadi nggak cuma disburse funding aja gitu. Jadi kita benar-benar works hands on bareng gitu, grow with startups. Dan biasanya yang kita lihat dari startups adalah potensi integrasinya dengan kita gitu kan, dengan existing investment portfolio kita gitu kan. Investment portfolio kita juga sudah banyak sih, karena ini tahun kedua kita sebenarnya. But we've been ranked on as the 9th most active startups di Southeast Asia kan. Jadi from what I understand dari SME Spec ini menarik banget karena use cases-nya bisa kita coba kaji dengan ITC, mungkin dengan other commercial areas yang punya SME juga gitu kan, UMKM. Kalau untuk
sekarang base-nya di mana nih? Kita di Pancoran di Oke. Assembly Tower tadi. Oh iya, di itu ya, Smesco itu ya, Iya. Mas Leo. Iya. Iya. Terus kita juga kemarin ada sedikit problem sih. Jadi kita SMEs kan butuh financing sebenarnya. Kita nggak bisa tap in ke financing karena risknya terlalu besar. I think Sinarmas punya bank Sinarmas untuk bisa kasih debt yang bunganya lumayan cukup rendah untuk mereka bisa getting the capital gitu. Mereka bisa production. Right. So, jadi salah satu poin yang kalian pengen coba crack itu di bagian financing SME ya tadi ya. Tapi so far udah pernah ada partnership dengan existing banks atau Kalau kita sama Kemenko biasanya program-program pemerintah itu kan ada KUR, terus juga ada kemarin kita coba partnership dengan Coinworks. Tapi Coinworks I think nggak align dengan visi No, I don't kita. think Coinworks is aligned sih. Karena kalian mainnya kan di volume ya. Maksudnya Coinworks I don't think they have the bandwidth lah to cover that much gitu. So far selain angels investors, berarti ini kalian lagi racing for Series A ya? Series A. Oke, any interested investors so far dari Kalau kemarin ada 16 VCs itu udah sampai meeting kedua itu Alpha GWC sebenarnya. right. Alpha GWC juga terus ada juga Big Ventures, Colibra Capital Oh, Libra. gitu. Terus juga ada kemarin dari Angin sebenarnya mau connecting kita konglomerat untuk bisa connecting kita ke tap in the market Market the US. access ya. Ya. Cool. Di C-levelnya sendiri, backgroundnya tadi kan kalau kamu sempat di ini ya, Correct. sempat ada family business gitu Iya. kan. Kalau yang lainnya gimana? Yang saya potong itu dari Kamboja, terus juga dari Gilbert itu punya Hmm. family business export juga. Oh, oke. Jadi kita align lah dengan Ya, visi. so you guys know the landscape Iya. already gitu kan. Iya. Oke, that's great. Kalau dari aku sendiri sih, I would like to invite you more gitu ya to meet our team in our office in Living Lab Ventures. Give this one to you. Thank you so much. Okay, I'll see you soon in our next meeting ya. Congrats, thanks. Thank you. Nice to meet you. Very quite interesting ya. Ternyata setelah kita tadi sharing dan ngobrol, kita banyak tahu ternyata Sinarmas punya banyak ekosistem yang bisa kita support kayak ITC dan lain-lain. It's very interesting untuk kita bisa collaborate di masa depan. Untuk challenge kita, tadi juga dapat beberapa advice dari venture capital. Kita akan mencoba untuk mempercepat plan-plan kita di tahun ini untuk kita bisa realisasi gitu. Setelah kita dapat fundraise, kita coba ekspor lebih cepat untuk kita bisa menyelesaikan milestone-milestone yang kita punya. Kita berharap dengan SME Spec ini hadir di Indonesia bisa membantu produktivitas produk-produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. I think yang paling menonjol pastinya numbers ya, dan the way that they already proved that the business model actually works. Aside from the big numbers, they are already profitable, which is very important for us in the tech winter gitu kan. I was in awe when he mentioned that he got threats dari tengkulak gitu kan, yang menjadi salah satu tantangan juga nih buat UMKM gitu kan. Jadi situ aku melihat bagaimana he's really resilient sebagai founder gitu ya, tapi dia juga pintar gitu. Oke, dan kita rangkul aja nih tengkulaknya gitu kan. So which is that kind of agility mindset yang juga sebenarnya kita cari sih gitu. Thank you for watching. Kalau mau nonton episode selanjutnya atau nonton episode sebelumnya, bisa mampir ke YouTube Digital Hub.